Ibu tutor dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Maharani Sitorus dari Fakultas Pendidikan Program Studi PGSD dengan NIM 8603259888. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 3. Sebelum masuk ke materi, siapa sih itu Ki Hajar Dewantara? Nah, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pelopor pendidikan di Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau memiliki pemikiran bahwa pendidikan bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta kondisi pendidikan yang kita hadapi saat ini. Disimak videonya baik-baik ya. Menurut saya, pendidikan bukan hanya soal nilai atau ijazah, tetapi bagaimana seseorang dibentuk menjadi manusia yang berpikir, berkarakter, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itu, pendidikan menjadi pilar atau fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai isu kontemporer akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Contohnya nih seperti penggunaan media sosial dalam pembelajaran, menurunnya karakter peserta didik, kurangnya literasi digital, hingga ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah. Karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas 4 hal utama, yaitu makna pilar dalam pendidikan, yang kedua prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang ketiga analisis relevansi dan tantangannya di era digital, yang ketiga refleksi singkat mengenai kondisi pendidikan nasional saat ini. Yang pertama saya akan membahas makna pilar dalam konteks pendidikan. Menurut saya, pilar dalam pendidikan adalah dasar atau penopang utama agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Seperti sebuah bangunan nih yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan dasar yang kuat supaya mampu membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Dalam kehidupan nyata, pendidikan bukan hanya tentang nilai atau teori di sekolah, tetapi juga tentang pembentukan sikap, moral, cara berpikir, dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman saat ini. Di era digital saat ini, pendidikan menjadi sangat penting karena teknologi berkembang dengan cepat. Semua informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet dan media sosial. Karena itu, pendidikan harus menjadi pilar yang mampu membimbing peserta didik agar tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang masih sangat relevan sampai sekarang. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Menurut saya, guru dan orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Dalam kehidupan nyata, siswa lebih mudah meniru perilaku dibanding hanya mendengar nasihat. Karena itu, sikap guru sangat mempengaruhi karakter siswa. Contohnya nih, jika guru disiplin, jujur, dan menghargai orang lain, maka siswa juga akan belajar melakukan hal yang sama. Yang kedua ada Ingmatia Magon Korso, artinya di tengah membangun semangat. Menurut saya, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu membangun motivasi belajar siswa. Apalagi saat ini banyak siswa mudah terdistraksi oleh gadget dan media sosial. Guru yang kreatif dan dekat dengan siswa biasanya lebih mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Menurut saya, pendidikan harus memberi dukungan agar siswa menjadi mandiri dan percaya diri. Guru harus membimbing dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai kemampuan dan potensinya. Yang ketiga adalah relevansi dan tantangan di era digital. Menurut saya, pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital saat ini. Namun, penerapannya memiliki berbagai tantangan. Di satu sisi, teknologi membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat.
Siswa dan mahasiswa dapat mencari materi melalui internet, mengikuti pembelajaran online, dan menggunakan aplikasi pendidikan. Tetapi di sisi lain, teknologi juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Dalam kehidupan nyata, banyak siswa yang lebih fokus bermain media sosial daripada belajar. Ada juga yang hanya menyalin tugas dari internet tanpa memahami materi yang dipelajari. Selain itu, tantangan lain adalah menurunnya karakter dan etika peserta didik. Misalnya nih, kurang sopan dalam menggunakan media sosial, mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar, dan juga kurang menghargai guru maupun orang lain. Menurut saya, inilah alasan mengapa pendidikan karakter tetap penting walaupun teknologi semakin maju. Uh, Peran guru di era digital juga mengalami perubahan. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi menjadi pembimbing agar siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Selain itu, masih ada ketimpangan pendidikan di Indonesia. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan fasilitas belajar yang memadai. Ada siswa yang mudah mengakses teknologi, tetapi juga yang masih kesulitan karena keterbatasan ekonomi dan jaringan internet, dan banyak lagi kesulitan lainnya. Yang keempat adalah refleksi singkat. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa pendidikan di era digital harus mampu menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan pembentukan karakter. Menurut saya, teknologi memang mempermudah proses belajar, tetapi tidak bisa menggantikan nilai moral, etika, dan peran guru dalam membimbing peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena pendidikan bukan hanya membuat seseorang menjadi pintar secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki tanggung jawab, sopan santun, dan mampu menghargai orang lain. Dalam kehidupan nyata saat ini, banyak orang memiliki kemampuan teknologi yang baik, tetapi belum tentu memiliki karakter yang baik. Karena itu, pendidikan harus tetap menanamkan nilai kemanusiaan agar generasi muda tidak kehilangan arah di tengah perkembangan zaman. Dan menurut saya, jika prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara diterapkan dengan baik, maka pendidikan nasional dapat menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan di era digital tanpa melupakan nilai moral dan budaya bangsa. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.